Jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau membagikan salah satu poin yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin selama ini Anda sudah belajar tentang siapa Yudas Iskariot. Dan mungkin Anda, kalau kita sebut Yudas Iskariot, maka Anda mungkin langsung berpikir bahwa Yudas Iskariot adalah seorang yang menjual Yesus. Maka itu di dalam kesempatan ini saya akan membagikan salah satu poin yang penting terkait dengan apa motivasi Yudas Iskariot mengikuti Yesus. Saudara, sebelum kita masuk kepada apa motivasi Yudas Iskariot mengikuti Yesus, saya ingin mengajarkan atau memberitahu kepada Anda sebenarnya siapa Yudas Iskariot ini. Nah, Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan Yudas Iskariot ini adalah seorang yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Itu kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19, Lukas 6 ayat 16. Nah, Yudas ini dikenal sebagai Yudas anak Simon Iskariot. Tapi saudara, kita perlu tahu atau kita perlu ketahui bersama bahwa banyak nama Yudas. Ada yang namanya Yudas saudara Tuhan Yesus. Ada yang namanya Yudas bin anak Yakobus. Tapi ada juga yang bernama Yudas yang diidentifikasi dari Tarsus. Pertanyaannya, Yudas yang mana yang mengkhianati Yesus? Tentu kita akan langsung tahu bahwa Yudas Iskariot yang adalah murid Tuhan Yesus itu. Nah, kita juga perlu tahu bahwa walaupun Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus itu yang akhirnya menjadi pengkhianat, tapi kita harus tahu juga bahwa Yudas ini ternyata bukan hanya seorang yang dipilih oleh Allah, tetapi dia juga ternyata dipercaya menjadi bendahara untuk mengelola keuangan. Dengan demikian maka kita langsung tahu bahwa ternyata Yudas Iskariot ini bukan seorang yang bodoh, atau dia adalah seorang yang tidak paham, atau seorang yang mungkin menurut kita dia adalah seorang yang mungkin tidak berpengalaman. Tapi dari pekerjaan, dari kepercayaan yang dipercayakan ini, kita melihat bahwa ternyata Yudas ini memperlihatkan bahwa Yudas ini dapat diandalkan. Berarti bahwa Yudas ini mungkin ia adalah seorang yang sangat cakap dalam berbicara. Dia mungkin seorang yang berpendidikan. Dan menurut saya Yudas ini adalah seorang yang memiliki pengalaman di dalam hal keuangan. Dan dia adalah seorang yang memiliki pemahaman ekonomis yang sangat tinggi. Dia seorang yang memiliki strategi dalam mengelola uang yang sangat berpengalaman. Maka itu dia bisa dipercayakan. Kenapa tidak yang lain? Padahal Matius juga dia adalah seorang pemungut cukai. Kenapa dia tidak dipercayakan dalam mengurus keuangan? Karena Matius juga dia adalah seorang yang berpengalaman dalam hal keuangan dan angka. Dia adalah seorang pemungut cukai. Tapi ternyata Yudaslah yang terpilih menjadi bendahara. Artinya bahwa mungkin saja secara pendidikan, secara pengalaman, secara pengetahuan dan dalam bercakap atau berbicara mungkin lebih fasih dan lebih lihai adalah
Yudas Iskariot. Maka itu dia dipercayakan untuk mengelola keuangan kelompoknya, baik keuangan Yesus dan juga keuangan Rasul yang lain. Ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 12 ayat 6, Matius 10 ayat 3. Di sana sudah jelas bahwa Yudas Iskariot ini adalah seorang yang dipercayakan menjadi seorang bendahara. Itu yang pertama berkaitan dengan siapa pribadi Yudas ini. Dan kita sudah ketahui bahwa Yudas ini adalah Yudas Iskariot dan dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya apa motivasi Yudas Iskariot mengikut Yesus? Yang pertama adalah karena keinginan untuk pemulihan kerajaan Israel. Kita bisa bandingkan di dalam Kisah 1 ayat 6. Ketika mereka meminta kepada Yesus, kapan kita memulihkan keadaan bangsa Israel? Dengan ini maka kita bisa langsung mengerti bahwa ternyata Yudas Iskariot mengikut Yesus karena dia ingin supaya ada pemulihan kerajaan Israel. Karena pada saat itu kerajaan Israel di bawah naungan Romawi. Jadi ada seorang tokoh namanya Gary Wills. Dia mengatakan bahwa tindakan Yudas Iskariot menyerahkan Yesus didasari oleh harapan bahwa Yesus akan melawan kekuasaan Romawi untuk memerdekakan negerinya. Dari sini kita melihat bahwa motivasinya Yudas dan tujuan kedatangan Yesus sangat berbeda. Tujuan kedatangan Yesus adalah untuk kerajaan Allah, untuk menebus manusia dari dosa, untuk membawa kembali manusia yang sudah jatuh ini kepada Allah. Tapi tujuan dan keinginan Yudas mengikut Yesus adalah untuk Yesus memulihkan kerajaan Israel. Dan saya yakin bahwa mungkin kalau seandainya Yesus memang tujuannya seperti yang diketahui oleh Yudas menjadi memulihkan kerajaan Israel, mungkin keinginan Yudas juga untuk mendapat kedudukan di sana karena dia dipilih juga. Maka itu ternyata Yudas atau Yudas Iskariot ini memiliki pemahaman atau memiliki motivasi yang salah. Ada seorang yang namanya Surip Stanislaus berpendapat bahwa pengkhianatan Yudas Iskariot erat kaitannya dengan krisis ketidakmampuannya memahami kemesiasan Yesus. Dengan demikian bahwa karena Yudas tidak memahami secara baik tujuan kedatangan Yesus itu sendiri. Juga kuasanya sebagai raja yang harus mengusir penjajah Romawi dan mengambil alih Yerusalem untuk membebaskan seluruh bangsa Israel. Jadi pemahaman Yudas adalah Yesus datang untuk membebaskan atau mengusir penjajah Romawi dan membebaskan bangsa Israel. Nah, ini adalah motivasi yang salah dari Yudas Iskariot. Ternyata motivasinya jauh berbeda dari apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah motivasi Yudas mengikut Yesus adalah ternyata bukan lain dan bukan tidak adalah karena uang. Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15. Jadi Yudas melakukan hal itu karena ia cinta akan uang. Bahkan dia mengkhianati Yesus pun karena cinta akan uang. Dia lebih tertarik kepada tawaran
uang yang akan diberikan oleh para imam. Dan akhirnya dia menerima uang 30 keping perak itu. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya itu. Ini juga bisa terlihat di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Ketika pada saat itu seorang perempuan, Maria, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, dan pada saat itu Yudas menegur perempuan itu. Dia mengatakan, kenapa tidak dijual saja minyak narwastu itu dan kita bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Ini mungkin terlihat sangat baik, tetapi sebenarnya motivasinya hanya uang, bukan karena cinta akan Yesus. Kalau perempuan Samaria ini karena cinta dan mengenal siapa Yesus ini, maka akhirnya dia berani memberikan minyak yang mahal itu. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa ternyata Yudas salah memahami tujuan kedatangan dan dia hanya cinta akan uang. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa cinta akan uang akan menghancurkan diri kita. Saya mau katakan di sini bahwa hidup kita bukan untuk uang. Walaupun kita butuh uang, tapi hidup kita bukan dikendalikan oleh uang. Sebagaimana Yudas Iskariot ini. Dia hidup dikendalikan oleh materi atau uang. Maka itu dia lebih cinta kepada minyak narwastu daripada dia cinta kepada Yesus. Dari hal ini kita belajar bahwa jangan sampai kita juga lebih cinta kepada uang daripada cinta kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah Yudas ini ternyata sudah dipengaruhi oleh sifat jahat. Ya, Lukas 22 ayat 3 sampai 4, bandingkan Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Dia sudah dirasuki oleh iblis. Akhirnya dia menjual atau mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, motivasi yang salah dalam mengikut Yesus bisa mengakibatkan kepada hidup kita dan bagaimana kita mengikut Yesus. Motivasi yang salah dalam mengikut Yesus bisa membawa kita kepada kehancuran. Jika Anda saat ini punya motivasi mengikut Yesus karena ingin kedudukan, maka Anda salah. Jika saat ini Anda mengikut Yesus karena ingin mendapatkan harta, maka Anda salah. Jika saat ini Anda mengikut Yesus karena ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan, maka Anda salah. Belajarlah dari Yudas ini. Ikutlah Yesus dengan benar. Kita mengikut Yesus bukan karena ingin mendapatkan kedudukan. Kita mengikut Yesus bukan karena kita ingin dapat harta yang banyak. Kita mengikut Yesus bukan karena ada sesuatu. Tapi ikutlah Yesus karena memang Dia satu-satunya juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk membawa kita kembali kepada natur kita semula, yaitu mengenal Kristus dan mengenal Allah dan hidup memuliakan Allah. Jadi tujuan kita bukan uang, tujuan kita bukan kedudukan dalam mengikut Yesus, tapi tujuan kita mengikut Yesus karena memang Dia satu-satunya juru selamat, tiada yang lain. Yesus berkata di dalam Yohanes, dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, maka Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Maka jika kita mengikuti jalan di dalam Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Karena Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati.